Oke, Rahmat, thank you. Aku sambil tidur ya. Aku lihat video kamu tuh. Ini kamu lagi belajar linear regression kan ya? Nah, mantap nih, kamu lagi belajar machine learning gitu ya. Lagi awam banget. Nah, aku coba jelasin. Mudah-mudahan kamu bisa nangkap apa penjelasan aku gitu. Nah, kalau kamu udah belajar linear regression itu apa, ya itu salah satu implementasi statistik untuk model machine learning yang sederhana lah ya gitu ya, karena em, biasanya tuh setiap model itu datanya tuh kan akan berbeda-beda. Nah, linear regression itu adalah salah satu model statistik untuk di machine learning, di mana modelnya tuh untuk model yang untuk data ya, untuk data yang struktural gitu. Biasanya table atau CSV file gitu. Jadi angkanya tuh jelas gitu, mana kolom dan mana row gitu. Nah, Em, jadi untuk linear regression itu dia ada rumusnya gitu, ada rumus paling paling utama gitu dan paling dasar. Yaitu sebenarnya ini adalah rumusnya itu, kalau kamu SMA atau SMK, ini merupakan salah satu aljabar lah ya, aljabar sederhana gitu. Ini adalah persamaan dua variabel gitu. Nah, tapi ini disimplifikasikan sebagai mendapatkan nilai fungsi. Nah, kalau misalnya kamu belajar antara persamaan dua variabel sama fungsi. Nah, um, si rumus ini tuh sebenarnya tuh ada implementasi dari matematika ini gitu. Si ya fungsi dan persamaan dua variabel, yaitu nilainya adalah y sama dengan w kali x tambah b gitu kan ya. Nah, aku coba breakdown biar kamu nanti paham itu y itu di mana, w itu di mana, x di mana, itu b di mana gitu. Nah, kalau kamu lihat di sini, kalau kita berdasarkan grafik, nilai x itu adalah nilai data input. Jadi kan kalau kamu bikin machine learning sederhana, berarti kan itu kan butuh data ya, butuh data gitu. Nah, di mana data itu ditampung gitu, kalau misalnya itu dilihat pakai linear regression gitu, datanya itu ditampung di mana gitu, dan data itu jadi apa, jadi inputnya di mana gitu. Nah, kalau pakai linear regression, data yang kamu yang bakal dikonsumsi oleh model si sederhana ini, yang linear regression itu ada di nilai x, karena kan nilainya itu kan akan berbeda ya, nilainya akan berbeda dan itu akan dikonsumsi sebagai data input gitu. Dan itu kalau di sini di grafiknya itu sebagai feature gitu, atau variabel yang independen gitu, karena dia punya nilai data yang akan berbeda-beda tergantung dari datanya kamu gitu. Terus nilai y pasti akan menjadi nilai prediksi, karena nilai y kan merupakan hasil dari um, um, si w kali x dan b kan gitu ya. Jadi kalau misalnya nilai data inputnya kamu berubah, berarti kan nilai prediksinya akan terus berubah gitu. Nilai y-nya masing-masing data pasti nilai y-nya akan berbeda-beda dan terus berbeda gitu. Nah, terus apa w dan b gitu? W dan b ini apa? W itu weight dan b itu bias gitu. Nah, w and bias ini merupakan salah satu fundamental yang paling penting untuk, ya kalau misalnya teman-teman lihat video ini juga, untuk mempelajari tentang machine learning gitu. Ini keluar setelah statistik. Ini sebenarnya ada namanya backpropagations. Nah, itu nanti teman-teman kalau belajar machine learning nanti bakal bakal jauh lah gitu ya. Dan yang paling penting angkanya itu adalah nilai weight dan bias. Apa tujuannya? Tujuannya adalah kita pasti menemukan nilai w dan b biar dapat nilai prediksi si y-nya gitu. Biar dapat nilai regressionnya itu berapa gitu, prediksinya gitu. Nah, kalau aku jelasin si W ini tugasnya apa gitu. Si W itu tuh tugasnya adalah, kalau kamu lihat di sini grafiknya, ini grafiknya di sini itu grafiknya kan dia ada kemiringan kan ya, ada nilai yang terus bertambah berdasarkan dari nilai dari si feature-nya dan berdasarkan dari nilai si ya y dan x-nya ya gitu ya, berdasarkan dari nilai si targetnya gitu kan. Nah, gunanya si w ini adalah untuk mempengaruhi, jadi dia memengaruhi si nilai x-nya terhadap si y-nya gitu, dimana si y itu akan terus berubah kalau misalnya si w itu punya nilainya sendiri gitu, dan dia akan terus berubah ya, karena nilai x kan berdasarkan dari data kamu kan ya, dan nilai weight itu tuh pasti akan tergantung dari nilainya gitu, misalnya apakah nilai w-nya besar. Jadi benar-benar seperti persamaan dua linear variabel atau nilai fungsi lah gitu. Nah, kalau misalnya lihat secara visual, nilai W ini adalah bentuk dari kemiringan. Nah, kalau teman-teman yang belajar tentang turunan di SMA atau SMK, nah itu um, itu um, um,
bukan turunan ya, apa ya, nilai, kalau fungsi itu ada fungsi turunan gitu. Jadi kita bisa nentuin nilai gradien gitu. Kalau di matematika namanya itu nilai gradien. Nah, nilai gradien itu adalah nilai dari kemiringan. Nah, nilai dari kemiringan itu diatur oleh weight gitu. Nah, jadi bergantung nilai weightnya. Kalau nilai weightnya besar, berarti garisnya akan terus curam gitu. Jadi bentuk grafiknya tuh akan gitu, akan naik ke atas atau turun ke bawah gitu. Tergantung nilai weightnya gitu. Mungkin nilai turun ke bawah itu agak jarang ya. Biasanya nilai weight itu akan either 0 sampai 1 gitu, biasanya gitu ya. Oke, kalau misalnya kecil, nah itu nanti bentuknya tuh kayak miring, tapi miringnya tuh kayak nggak terlalu gitu, nggak terlalu naik gitu. Nah kalau misalnya nilai weightnya tuh 0, nanti dia garisnya tuh datar gitu. Karena kalau misalnya kamu kaliin nilainya tuh dengan si X, itu kan berarti kan nilainya kan terus datar ya, nilainya terus 0 gitu. Gitu, terus 0 gitu. Jadi tidak ada perubahan sama sekali datanya dengan nilai Y gitu. Jadi benar-benar si W itu secara singkat untuk memprediksi atau memutar garis dari si prediksinya gitu. Jadi mengatur apakah dia nilainya makin ke atas, makin makin positif, atau dia positifnya tuh cuman perbedaannya cuman kecil gitu. Apakah dia datar-datar aja gitu. Jadi kan bergantung dengan nilai data input kamu gitu, yaitu nilai X-nya. Oke, peran B itu apa? Peran B itu kalau misalnya teman-teman belajar matematika itu kayak nilai statik gitu. Jadi nilai statik itu dia bisa berubah-ubah di awal, dan ini diinisiasikan di awal penjumlahan ya, di awal penjumlahan. Makanya dia plus B, bukan dikali, plus B. Jadi nilainya itu nilai statik gitu. Nah, jadi kalau misalnya kamu lihat di situ itu kan dia mulainya dari 1.200 ya, atau 1.200, aku nggak kelihatan ya, 1.200 gitu. Nah, jadi dia sebagai nilai statis untuk si fungsinya gitu. Nah, intinya itu kalau misalnya kamu harus paham itu, jadi intinya untuk memahami ini itu tuh paham dengan ya fungsi lah ya sebenarnya gitu ya. Jadi singkatnya si B ini dia tuh bakal mengatur atau menggeser garis awal atau nilai statik awal untuk apakah prediksi itu dia bakal naik atau bakal turun gitu. Jadi dia mengatur gitu karena dia plus ya gitu. Terus intinya weight and bias ini bakal dikombinasikan untuk mengatur apakah nilai prediksinya bagaimana gitu, apakah dia bakal naik ke atas, datar, atau makin turun gitu. Nah, kalau misalnya digabung berarti kan kalau lihat dari linear regression, si rumusnya kan berarti kan Y sama dengan W kali X plus B kan gitu ya. Berarti kalau kelihatan kan kalau misalnya di ini dilihat kan berarti kan W ini mempengaruhi si nilai data inputnya dan juga mengatur nilai prediksi awal dari si datanya, yaitu dengan menggunakan B gitu. Jadi kalau misalnya kamu ada pertanyaan, contohnya kamu ada pertanyaan tadi kalau misalnya nilainya itu B-nya 100 gitu. Nah, kalau misalnya itu B-nya 100, dia bakal memperpanjang garisnya tuh ke kiri gitu, ke kiri, dan itu dia bakal memotong sumbu X di angka 100 gitu. Jadi dia dipotong tuh. Gitu, dipotong. Gitu. Kalau misalnya nilai W-nya 100 berarti dia ada, jadi setiap langkahnya ke kanan, karena kan nilai W itu kan mempengaruhi nilai X ya. Itu bakal nilai X-nya bakal terpengaruhi nilai weight kan. Berarti kan dia setiap itu kan dikali 100, dikali 100, dikali 100, dikali 100 gitu. Dan itu mempengaruhi hasil akhir dari nilai Y ya. Kalau misalnya contohnya X-nya itu 1 terus kedua. Berarti nilainya itu kan nilai Y-nya berarti kan berpengaruh tuh. Jadinya kalau misalnya dikalikan dengan weight-nya itu 100, berarti dan juga ditambah dengan nilai B-nya, misalnya nilai B-nya itu 100 gitu kan. Berarti kan kalau secara kalkulasi kalau nilai X-nya 1, terus weight-nya 100, terus B-nya itu 100, berarti kan 100 kali 1, 100 tambah 100 yaitu 200. Berarti nilai Y-nya 200. Terus kalau misalnya X-nya 2, berarti kan 2 kali 100 ditambah 100, berarti 300 gitu. Nah, itu implementasinya. Jadi itu sederhana gitu. Jadi kalau kamu udah paham dengan rumusnya Y sama dengan W kali X plus B, itu bakal berpengaruh gitu. Berpengaruhnya itu grafiknya bakal nggak akan berbeda gitu. Maksudnya grafiknya tuh pasti garis datar tapi dengan ketinggian yang berbeda-beda karena itu terpengaruhi dengan nilai X dan nilai Y. Jadi kalau kamu paham dengan persamaan dua variabel atau nilai fungsi, nah seharusnya kamu udah paham
dengan implementasi itu. Jadi gunanya W dan B itu adalah mempengaruhi nilai dari si nilai prediksinya, yaitu si Y-nya gitu. Nah ini biasanya nilai W dan nilai B, dan untuk mendapatkan prediksinya pasti nanti nextnya kamu akan mempelajari tentang cost functions, terus ada namanya mean square error dan segala macamnya gitu. Nah itu bakal mempengaruhi tingkat akurat dari modelnya kamu gitu tuh. Nah itu nilai kalkulasinya itu berdasarkan dari weight and bias gitu. Jadi sederhana sebenarnya gitu, tapi at least kamu kalau misalnya udah paham dengan nilai, dengan pelajaran fungsi dan persamaan dua variabel, kamu seharusnya udah bisa memahami hal tersebut. Nah itu mungkin kira-kira gitu ya penjelasannya ya. Mudah-mudahan kamu nangkep gitu. Thank you.